selamat pagi. Jumpa lagi dalam Excitement Channel. Kali ini bersama saya Berti Selan, kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu HAM. Seperti yang kita ketahui bersama, HAM merupakan hak yang ada dalam pribadi kita masing-masing. Untuk itu, kali ini kita akan membahas topik sehingga kita semua dapat mengerti dan memahami. Bersama 4 orang narasumber kita kali ini, kita akan membahas dengan seru menyangkut dengan HAM. Yang pertama, kita kedatangan Ibu Pengacara Puska Kelima, SH. Yang kedua, kita kedatangan Ibu Irene Kohar. Yang ketiga, kita kedatangan Pak Alvin Bove dari perwakilan Kementerian Agama. Yang keempat, kita kedatangan Ibu Pendeta Merjan Beno STH. Kepada narasumber kita, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, jadi baik, pembahasan kita kali ini kita akan membahas menyangkut dengan HAM. Jadi dalam pembahasan kita kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bagaimana pemahaman HAM menurut pandangan dari Bapak Ibu sekalian? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Priska dan dilanjutkan dengan yang lain. Jadi HAM merupakan hak yang melekat pada setiap pribadi seseorang yang bersifat universal atau tidak berpengaruh pada kewarganegaraan seseorang. Menurut Undang-Undang Pasal 27 sampai Pasal 34 Undang-Undang 1945, HAM juga dilindungi oleh Pancasila, terkhususnya pada sila yang kedua. Jadi, HAM sangat dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cara mengenai pengelolaan HAM ini adalah hak dan kewajiban dari kita pribadi masing-masing tanpa terkecuali. Maka dari itu kita harus saling menyadari untuk saling memahami dan mengerti satu sama yang lain. Jadi baik, HAM merupakan hak pribadi setiap manusia. HAM merupakan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang perlu kita syukuri. Berbicara mengenai HAM, sebenarnya HAM sendiri dapat kita pelajari dalam Mazmur 133 tentang persaudaraan yang rukun. Pasal tersebut kita diajarkan untuk selalu hidup dalam kerukunan. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari keempat orang narasumber kita, dapat kita simpulkan bahwa HAM merupakan hak yang ada dalam pribadi kita manusia. Tadi sempat saya mencatat pada pernyataan dari Ibu Merjan bahwa HAM sendiri ada dalam Alkitab. Bisakah Ibu memberikan contoh kepada kita kisah dalam Alkitab yang menyangkut dengan HAM? Baik, sebetulnya cerita mengenai HAM dalam Alkitab ada banyak sekali. Kita pasti tahu tentang cerita Raja Ahab dan Nabot pemilik kebun anggur. Dari cerita tersebut, Raja Ahab memiliki kekuasaan tertinggi ingin merebut kebun anggur milik Nabot. Selain itu, ada juga dalam Alkitab kisah para rasul 10 ayat 24 yang berbicara tentang Allah tidak pernah membeda-bedakan atau pilih kasih karena setiap orang adalah ciptaan. Jadi baik, terima kasih buat jawabannya. Yang berikut saya ingin bertanya kepada Ibu Priska. Tadi saya sempat mencatat bahwa HAM dilindungi oleh Undang-Undang dan Pancasila. Bisakah Ibu menjelaskan mengapa masih banyak terjadi pelanggaran HAM meskipun HAM dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang? Jadi sebenarnya praktek pelanggaran HAM tidak lagi terjadi, namun karena kurangnya kesadaran antara masyarakat dan pihak yang berwajib. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran kemanusiaan. Mungkin Ibu Irene atau Pak Alvin ingin menambahkan, saya persilakan. Pelanggaran HAM yang masih terjadi menurut saya karena kurangnya rasa kesadaran bersama kita bahwa hak dan kewajiban semua orang itu sama tanpa terkecuali, atau orang mempunyai kedudukan tinggi atau jabatan maupun sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Salah satu contohnya kita dapat melihat kasus Nenek Asyani. Nenek Asyani dibawa ke Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur dengan tuduhan mencuri 38 papan kayu jati. Kasus Nenek Asyani ini mendapat perhatian dari banyak publik karena Nenek Asyani pada saat persidangan Nenek Asyani menangis dan memohon pengampunan dari pengadilan. Namun apa boleh buat? Dari kasus Nenek Asyani ini banyak sekali pendapat dari masyarakat bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dalam kesempatan sekali ini saya akan meminta pendapat dari Bapak Ibu sekalian menyangkut dengan kasus Nenek Asyani ini. Sebenarnya kasus Nenek Asyani ini dilaporkan oleh beberapa polisi hutan di Polsek Jati Bandeng pada tahun 2014. Dia menganggap kayu yang diambil dari lahannya sendiri. Sebenarnya kasus ini tidak masuk ke dalam hukum, namun karena dia melanggar pasal 12 dan pasal 83 ayat 1 karena dapat merusak hukum dengan mencuri kayu.
Menurut saya memang betul, hukum Indonesia saya rasa kurang adil antara orang memiliki jabatan lebih tinggi, mereka mengerti namun mereka yang memperbodoh masyarakat yang lebih kecil. Dalam kasus nenek Hasani ini memang melanggar HAM karena mereka merebut hak milik nenek Hasan. Kasus nenek Hasani ini bisa kita sandingkan dengan kasus bangsa Israel yang ditindas di tanah Mesir, yaitu perempuan-perempuan bangsa Israel dilarang untuk melahirkan bayi laki-laki, dan Raja Firaun menyuruh bidan-bidan untuk membunuh bayi laki-laki tersebut. Dan sebenarnya bayi laki-laki tersebut memiliki hak untuk hidup. Jadi baik, dapat kita simpulkan bahwa dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum dapat terlaksana dengan baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana cara kita menyikapi agar kasus pelanggaran HAM tidak dapat terjadi lagi? Kasus pelanggaran HAM bisa saja tidak dapat terjadi lagi apabila semua dapat memahami dan saling mengerti satu sama yang lain. Pelanggaran HAM dapat saja tidak terjadi apabila kita mau menuruti segala perintah Tuhan dan mau menjadi pelaksana Tuhan. Terima kasih atas waktunya dan telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk bergabung bersama saya. Dan kesempatan kali ini kita telah membahas banyak tentang HAM. Semoga saja pemirsa semua dapat mengerti dan memahami tentang HAM itu sendiri. Terima kasih telah menonton Exagram Channel. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.